Nah, begini caranya. Ternyata peran inti dari umpan headmate itu menurut saya dari yang paling utama itu sebetulnya ikan-ikan yang tipe predator ya. Bisa disebutkan jenis ikannya apa aja tuh? Ikan kakap, ikan baramundi, pemirsa. Terus barakuda. Barakuda kalau orang-orang Banten sekitar Empang namanya itu tunul katanya. Itu ya target utama, cuman yang sering tuh kerong-kerong sih kan. Kerong-kerong. Harganya kena berapa sih? Harga penjualannya nih? Tergantung ukuran ya. Jadi ukuran 4 sampai 5 cm itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast Agus Batre Channel. Kali ini saya dengan tim Sabanyo berkunjung ke tempat atau base campnya HND Lure. Di mana HND Lure itu tempat untuk produksi umpan-umpan mancing khususnya di dunia casting. Nah, Batre sekarang ada di kediamannya nih. Batre mau langsung ngobrol dengan para pelakunya langsung nih, yang pembuat umpan, yaitu namanya lure maker atau handmade lure maker. Bisa dikatakan seperti itulah, pokoknya umpan-umpan buatan tangan. Kita kenalan dulu nih sama makernya nih. Halo. Halo, Dikri. Malam Bang Batre. Wes. Selamat Sehat ya? di base camp kami ya, HND Lure. Wes, terima kasih. Saya juga terima kasih sudah disediakan datang ke tempat HND, kediamannya di base campnya langsung nih, nyantai sambil ngopi-ngopi. Nah, satu lagi adalah saudara Hadi nih. Ya, Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang Bade. Lama nih nggak ketemu nih. Sama Dikri terus ketemunya nih. Baru kesempatan kali ini guys, saya ketemu lengkap nih dengan makernya dua sekaligus. Pokoknya saya mau banyak tanya-tanya di dunia umpan. Sekitaran umpan-umpan palsu gitulah, yang bahan bakunya dari kayu. Nah, kita bakal tanya langsung nih ke makernya nih. Kang Dikri. Ya, Bang Batre. Saya kesini luar biasa nih, pengalaman saya bisa langsung lihat nih umpan-umpan nih, dan menarik nih, seperti ikan beneran ya. Seperti ikan beneran umpan nih, makanya udah nggak aneh kalau di kalangan para angler kalau handmade itu banyak diminati. Nah, Kang Dikri, apa sih awal mulanya tertarik membuat umpan palsu sampai Kang Dikri dan Hadi juga selain maker juga hobi juga di dunia mancing ya pastinya kan. Nah, coba ceritakan dong, kenapa sih dari mulai punya hobi mancing tertarik langsung bikin umpannya nih? Jadi kalau misalnya juga banyak pengen tahu pastinya nih, pengen nonton di acara podcast Agus Batre. Kalau maker yang ngejelasin, kita lebih enak. Silakan Kang Dikri. Ya, awalnya mungkin tidak terlepas dari hobi ya. Saya sendiri hobi mancing dan Hadi juga hobi mancing. Jadi awalnya saya juga mancing itu membeli umpan-umpan pabrikan ya. Wah, Umpan pabrikan. awalnya tuh ya. Untuk casting ya. Dan tahun 2019 mulai mengenal mancing teknik ultralight ya. Ultralight ya. Menggunakan piranti ringan ya. Serba ringan. Umpannya juga ringan ya. Jadi saya beli yang produk-produk Cina ya. Yang murah lah, yang terjangkau. Betul. Produk lokal juga pernah ya membeli. Jadi umpan-umpan itu ya biasa ya, kita mancing ada saja resikonya ya. Betul. Salah satu resiko, Semua kegiatan pasti mengandung resiko, terutama hobi di mancing juga resikonya banyak nih guys. kalau ultralight itu salah satu resiko terbesarnya umpan nyangkut ya, entah itu di pohon atau patok kayak kayu. Kalau istilah orang mancing atau angler ultralight itu nyajen ya. Nyajen ya. Bahasanya bagi para angler tuh kalau umpan-umpan itu kalau udah nggak bisa diambil tuh nyajen.
Ini memang berawal dari hobi mancingnya nih. Iya. Diceritakan dulu nih sampai nanti dia akan ke pembuatan umpan dengan saudara Kang Hadi juga nih. Nah, dari nyajen itu timbullah ide ya, karena waktu itu juga sudah banyak teman-teman yang sudah membuat umpan sendiri ya, atau umpan buatan atau lure handmade. Jadi saya waktu itu langsung mulai belajar membuat ya walaupun sangat dikategorikan jauh ya, dari sempurna. Betul. Asal jadi cat juga menggunakan alat Apa adanya ya. menggunakan pilox atau cat spray itu ya. Ya asal pakai saja. Nah, suatu kepuasannya umpanan dikit sendiri itu ketika strike ya. Wah. Ketika dapat ikan itu Betul. namanya? Suatu kepuasan batin Kepuasan, tersendiri tuh. kepuasan dan kebanggaan lah. Kalau buatan kita ngondol ikan misalnya. Iya. Nah, setelah membuat itu pasti ada lagi terakhir nyajen pasti ya, kalau untuk Betul. casting ultralight itu pasti merasakan nyajen loh. Nah, akhirnya membuat lagi karena membeli umpan itu lumayan mahal ya. Betul, cross check juga keuangan kita ya kan. Juga, nah, akhirnya makin sini kita pelajari lagi, evaluasi lagi dari segi action dan body atau pengecatannya sampai finishing kita perhatikan kalau dan evaluasi ya, kurangnya di mana. Nah, seperti misalkan body, berarti masalahnya terlalu tebal atau terlalu tipis ya, kita evaluasi. Betul. Kemudian dari segi action itu salah satu faktornya di bagian pemberat ya, atau Betul. pemberat itu sendiri. Untuk menunjang juga action ya. Iya betul. Kalau pemberat itu perannya itu di timah ya, letak timah antara depan dan belakang. Kalau untuk flutter stick ya, atau Oh iya, ntar baterai bakal tanya-tanya jenisnya tuh. Ceritakan aja nanti, artinya nanti baterai tanyakan jenis-jenis umpannya ini apa aja nih Kang Dikri gitu loh. lure handmade itu banyak sebenarnya. Handmade sendiri itu terinspirasi dari lulur pabrikan sebenarnya. Ya, betul. Fin, dan lain sebagainya ya. Ada beberapa macam sih, ada flutter stick ya, kemudian stick bed, kemudian slow sinking, ada juga yang top water ya. Top water itu di apa namanya? Di atas Di ya, atas main air. di atas ya dia. Jadi actionnya selalu di atas ya. Ada WTD dan popper lah. Itu untuk top water. Kemudian yang di bawah airnya ada yang floating. Nah, floating itu mengambang ya, kurang lebih jengkal lah dari atas air. Ya. Nah, flutter stick itu bisa dikatakan seperti ikan mabuk. Jadi Ikan mabuk. ya, ada wobblernya. Nah, wobbler itu ketika umpan jatuh di air itu Dia udah action ya. udah gitu, Goyang. apa namanya? Goyang getar ya. Itu wobbler istilah. Wobbler itu namanya wobbler. Begitu jatuh ke air, di dalam permukaan air dia udah gerak tuh. Ya, betul. Betul. Nah, kemudian uniknya umpan handmade itu dari satu lure yang sudah jadi, nah, kita ingin misalnya ingin diduplikat ya. Betul. Duplikat itu walaupun sudah semirip mungkin, itu pasti hasil actionnya berbeda ya. Berbeda ya. Kebanyakan sudah kami coba itu berbeda. Biasanya itu entah itu dari kayu atau apa ya, pokoknya salah satu keunikan umpan handmade itu di situ ya. Kemudian untuk finishing atau pengecatan, saya sendiri juga banyak belajar di internet ya, seperti YouTube, Facebook juga banyak ya, ramai. Kemudian di Banten sendiri banyak ya lure handmade. Betul. Makernya banyak di Banten ini sebenarnya, salah satunya adalah HND nih. Banyak beliau ya yang sudah sukses. Betul.
baik dari Banten dan luar Banten. Saya banyak belajar, alhamdulillah. Makin kesini makin mudah untuk mengevaluasi ya dari kekurangan sebuah lur tersebut. Jadi saran dari teman-teman, ini kurang ini, oke saya lakukan gitu. Artinya ada masukan-masukan dari teman-teman angler untuk maker, itu keren tuh. Artinya memang evaluasi produk maker juga tanpa angler, nah tidak terus berkembang tuh produknya. Jadi memang dari maker sendiri saya banyak belajar ya, misalkan dari segi finishing, ini yang bagus pakai clear ini atau pernis ini, oke saya coba, nah, ternyata beneran bagus. Jadi seperti itu. Oke, Kang Dikri udah jelasin nih, walaupun belum semua nih, kita akan tanya ke Kang Hadi nih. Nah, Kang Hadi, baterai penasaran nih. Ya, siap. HND itu singkatannya apa sih? HND Pemirsa itu pasti dari- pengen tahu nih. Oh ya, siap. Coba, HND itu singkatan dari Hadi dan Dikri. Hadi dan Dikri. Iya, Oh, nama bukan Halimah. makernya ternyata. Ternyata nama dari sebuah makernya nih, namanya ini Hadi, ini Dikri. Jadi HND Lur. Karena ada yang nyeletuk katanya ini itu Halimah dan Dikri. Itu memang banyak dari teman-teman angler yang bertanya-tanya, wih, namanya HND, apa haknya itu Halimah gitu? Bukan, ternyata memang saudara Hadi nih. Nah, Kang Hadi sendiri memang basicnya memang ada hobi di mancing ya? Ya, kalau melihat dari sejarah awal, awalnya itu saya nggak kenal yang namanya mancing dengan teknik UL. Ultralight ya, UL tuh ya. Hobi sih mancing hobi, cuman mancing sekedar gitu kan. Sekedar. Ya mancing tegek, Iya, betul, kali betul. kalau di sini mah ya mancing. Masih apa ya namanya, medasaran Ya. atau ngoncer lah gitu loh. Awal mulai itu nggak sengaja ada di YouTube, kok mancing pakai umpan tiruan. Saking penasarannya saya nanya ke teman, ada kok di sini di kampung sendiri Betul, yang betul. pakai UL, siapa? Kang Dikri. Nah, di situ saya tahu lebih dalam lagi soal UL itu seperti apa. Betul. Lebih banyak nanya-nanya Iya, tuh iya, akhirnya ya. nanya, mulai dari tackle-nya, mulai dari umpannya seperti apa bagusnya. Banyak yang nanya. Nah, ingin merasakan setrek dengan teknik UL tuh jangkanya panjang. Sampai prosesnya Kang Agus sampai 3 bulan kurang lebih. Betul. Awal strike tuh bukan dapat kakap ya, tapi kerong-kerong. Wah, ikan kerong-kerong tuh Juventus punya tuh. Pada waktu itu. Pokoknya prosesnya panjang. Nah, karena yang namanya welcome dengan pakai umpan tiruan ya, kan harus beli segala macam. Karena saya keterbatasan, kemudian saya bikin sendiri. Wah, keren nih guys. Jadi bikin sendiri. dia kreatif nih, 2 orang ini. Jadi ketimbang harus jajan terus beli umpan, umpan harganya mahal, dia bikin sendiri nih guys. Awal bikin itu actionnya, waduh, nggak karuan. Nggak karu-karuan. Waduh, ngacak, Hmm. miring-miring. Walah, mulai dari body, action segala macam tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai harapan. Tapi lama kelamaan tetap saya nanya ke Kang Dikri, kurangnya apa ini? Ini yang harus diperbaiki. Nah, kemudian lama kelamaan karena sering bikin, jadi lumayan lah. Menurut saya bisa dikatakan mulai stabil lah begitu. Akhirnya ketemu tuh ya. Akhirnya ketemu, oh begini caranya. Ternyata peran inti dari umpan headmade itu menurut saya dari pemberat sih. Dari pemberatnya. Pemberat, si timbangnya itu. Kalau action bagus atau tidaknya itu ya dari si pemberat. Dari pemberatnya Pemberat. itu. Makanya peran inti banget. Jadi Kang Hadi sama Kang Dikri ini posisi membuat umpan palsu ini bagian masing-masingnya apa aja nih? Saudara Kang Dikri bagian apanya, Kang Hadi ini bagian apanya nih? Di pembuatannya nih. Kan pasti masing-masing job desk-nya atau di paintingnya, pewarnaan atau memang pemasangan kawat stainless. Nah, Kang Hadi ini bagian apanya nih di HND Lur nih? Kalau saya lebih ke body sih. Lebih ke bodinya, bikin Iya. bentuk ikannya Ya, dulu. Ikan dulu. Kalau Kang Dikri lebih ke pengecatan. Pengecatannya. Karena Kang Dikri kan banyak inspirasi, bagusnya begini. Wah, luar biasa memang Begini. dia. Karena ramenya di angler tuh, khususnya ultralight, ramenya warna ini. Oke, saya serahin. Jadi saya cuma modal body. Nih, begitu.
Sehingga Keren, namanya keren, keren. Hadi dan Dikri HND. kolaborasi sampai saat ini produk-produknya memang sudah dirasakan oleh teman-teman Iya. angler ya. Banyak. Ya harapan ke depan sih artinya memang ketika kalian berdua mempunyai sebuah karya diminati banyak para pemancing itu adalah suatu kebanggaan kalian berdua juga dong ya kan. Nah masih terus berlanjut untuk berinovasi terus di dunia umpan ini akan bikin apa lagi nih, jenis-jenisnya apa aja sih, sebutin dong Kang Hadi, Kang Dikri. Umpan-umpan casting tuh khususnya yang bahan kayu nih guys, saya juga belum banyak tahu nih ya kan, apa aja sih jenis-jenis namanya tuh, dan sekaligus bisa dijelaskan kepada pemirsa setiap umpan actionnya ada yang tadi dijelaskan ya. Actionnya apa aja bisa kalian berdua jelaskan dah nanti. Ya untuk jenis umpan ya, umpan buatan atau handmade itu banyak sih banyak jenisnya. Tapi yang untuk HND itu lebih fokus ke fluter ya. Fluter itu di depan kita nih ada nih. Iya. Bentuknya yang mana nih? Ini yang fluter ya? Fluter hampir semua sih. Hampir semua fluter Ada ini ya. yang Sinking ada. sinking sama Fluter, sinking, swim bait, ada swim bait ya. Nah itu actionnya dari masing-masing lure itu apa nih biar pemirsa tahu nih. Fluter kayak gimana, sinking kayak gimana, terus swim bait kayak gimana. Untuk swim bait mungkin hampir sama dengan minnow ya. Kalau minnow sendiri ada lidahnya. Ada lidahnya. Ke dalam terus. Kalau swim bait tuh cenderung ke dalam cuma stabil ya. Jadi tidak, walaupun di spot itu banyak ranting itu tidak nyangkut lah. Tidak nyangkut. Kalau minnow kan resiko nyangkutnya terlalu tinggi. Itu swim bait, fluter stick sebetulnya hampir sama sih. Dari keseluruhannya ya. Yang berbeda itu yang top water karena memang di atas air ya. Ada yang Betul. bijak, itu disebutnya WTD ya. Kemudian ada yang popper, mini popper itu actionnya pop trap mencipta Dia di atas permukaan air ya. Betul. kita seperti ikan lari-lari lah. Jadi seperti itu. Nah ini kalian kan berdua nih, kalau sudah menghasilkan umpan, ini bagian tes actionnya siapa nih yang mengetes, apa kalian berdua atau di antara kalian siapa aja? Karena kita kan selain maker juga pemancing ya. Kebetulan spot juga Dekat ya, dekat. betul. 15 menit lah. Ya, Tambah. hanya beberapa kilo lah. Spot HND ini memang lokasinya ada di daerah Kampung Kebuyutan, Tirtayasa. Jadi ke spot-spot casting itu banyak tambak atau empang-empang. Kita mancing itu sekalian action ya. Sebelum pemecatan. Nah, misalkan sudah ada body ya, body tinggal cat, itu tidak langsung kita cat. Jadi tes dulu ya sambil mancing. Nah kalau actionnya bagus, nah kita cat Oh sampai gitu. finishing. Jadi ada final produk itu di siapa? Kira-kira di Kang Hadi apa di Kang Dikri nih? Jadi kalau kata Hadi, wah ini nggak layak ini nih proses. Nah di siapa tuh penentunya tuh? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Jadi suaranya memang yang menentukan dua-duanya. Betul setuju. Ada klasifikasi untuk lure tersebut layak. Jadi harus ada betul. wobbler ketika jatuh ya, baik fluter maupun stick bait itu ketika jatuh di air harus ada wobbler. Betul. Itu salah satu action yang diminati oleh para angler. Oh gitu. Jadi memang mereka memastikan bahwa lure-lure yang dia buat nih umpannya itu memang harus betul-betul actionnya itu yang diinginkan. Terutama maker sudah menentukan action ini bagus, otomatis ke angler pun akan mendapatkan action yang sama seperti itu. Jadi memang Dikri ini memang dari mulai painting, ide warna ya kan. Kang Hadi ini sebagai pembuat bodinya. Kalau ada kita lihat ini bodinya buatan Kang Hadi nih. Dan setelah dipainting oleh saudara Dikri, hasilnya adalah ini warnanya silver, putih, hitam ya, natural ya.
ikan-ikan beranak lah katanya nih. Kang Hadi, Belum di clear. yang ini memang kita sengaja tampilkan karena memang kita temanya memang podcast hari ini yaitu adalah mengupas tentang umpan palsu yang dibuat langsung nih sama pengrajinnya nih. Kang Hadi, Ya, siap. Kang Hadi ini bikin umpan terus sampai tadi sudah ceritakan juga bahwa memang dua-duanya sama, mungkin sebagian angler juga merasakan bahwa kita mancing umpannya luar biasa dan piranti yang lainnya juga luar biasa ya di hobi ini, khususnya di dunia mancing nih. Nah, Kang Hadi ini akan mempunyai inovasi-inovasi terbaru nggak untuk lure-lure yang akan dikembangkan lagi selain body-body yang pemirsa lihat saat ini, mungkin nanti akan ada tampilan-tampilan next ke depan dari Kang Hadi, ada nggak nih? Kalau saya pribadi pasti ada lah. Pasti ada ya? Pasti ada. Harus. Amin, amin. Jadi melihat di penghobi para pemancing ini, khususnya para angler ultralight, ramennya ini apa ini? Jadi kita harus nuruti alurnya. Nah, itu harapannya. Artinya akan muncul motivasi-motivasi Iya. umpan terbaru ya. Bisa jelaskan nggak sih, Kang Dikri sama Kang Hadi, bahan-bahan yang dibuatnya apa aja sih komposisinya nih, lure ini? Untuk bahan ini ada kayu ya, yang paling enak itu jati Belanda ya. Jati Belanda. Selain jati Belanda, mungkin saya pernah dengar juga ada kayu pule ya. Boleh ya. Iya, kayu pule, jati Belanda. Jati Belanda sendiri kita pilih lagi yang seratnya betul-betul bagus untuk dalam penyerutannya. Kalau seratnya jelek, ya tetap nanti diserutnya susah. Oke, bahan bakunya yang pertama pasti itu dari kayu. Nah, lanjut nih, selain kayu apalagi yang ada di bahan-bahan umpan itu menjadi satu tuh agar menjadi semuanya bahwa lure ini layak untuk dimainkan nanti di tester di empang dan akhirnya memang teman-teman banyak yang beli nih. Apa aja sih? Tadi kayu sudah disebutkan. Saya lihat kayaknya ada kayak kawat-kawat stainless nih. Bahan-bahan bakunya gitu loh, bisa lebih apa ya? Jelas spesifiknya dari Kang Hadi sama Dikri nih. Banyak sih, ada kawat stainless salah satunya, kemudian timah, aluminium foil, kemudian mata tiruan ya. Mata. aksesoris mata ya, betul, ada aksesoris matanya. Udah sih itu doang Pak ya. Iya. Jadi memang dari mereka sudah jelaskan bahwa bahan bakunya memang yang utama itu kayu, terus ada kawat stainless untuk yang connectingnya, untuk posisi triple hook. Nah, terus ada aksesoris mata, terus dengan warna-warna cat. Dan ini juga ada proses finishingnya pakai apa nih? Untuk finishing Finishing painting catnya nih. pakai clear ya. Jadi clear. Ada clearnya ya? Ada clear. Pernis ya. Kalau Pernis, gini ya, betul. furniture itu pernis ya. Pernis. Supaya warna itu mengkilat. Jadi setelah pernis kita resin ya, jadi supaya lebih keras, tahan goresan lah. Betul. Jadi membuat umpan itu sendiri itu awet. Dari pernis, kemudian resin ya. Nah, untuk pengecatan sendiri menggunakan kompresor ya. Alhamdulillah ada kompresor. peningkatan nih, kalau baterai. Jadi yang sebelumnya menggunakan kecemprot atau pilok ya. Nah, kita coba menggunakan pen brush ya. Pen brushnya. Jadi semprotannya kecil, nah, bisa lebih fokus ya untuk pengecatan motif-motif tertentu. Betul. Lebih ukiran-ukiran untuk warna itu dapat kalau pakai pen brush ya. Awal-awal nih. Dari tahun berapa sih menggeluti umpan ini nih kalian berdua nih? Kalau saya sendiri dari 2019 ya. 2019. Itu mulai body yang nggak tahu body apa ya. Ada bentuk lonjong, Iya. ada kawat, triple. Awal bikin kalau nggak salah WTD ya. WTD Kayak bikinnya. pisang itu ya. Umpan WTD itu adalah umpan top water yang actionnya itu zigzag dia. Nggak perlu bagus mah kalau untuk WTD. Karena ikan predator sendiri
asalkan ada Gerakan aja ya, betul. masih nyambar. Betul. Oh, jadi memang pertama kali dicoba itu adalah dia bikin WTD. Nah, mungkin dari Kang Hadi juga nih, karena mereka sudah menyatukan hobinya, akhirnya dituangkan menjadi suatu produk umpan palsu nih. Kang Hadi ini menarik nih, orang dua ini menarik. Dia sama-sama hobi dimancing, dia akhirnya hobi juga membuat umpan nih. Sampai saat ini Kang Hadi sudah ada penjualan keluar dan pemesanan sudah berjalan? Alhamdulillah untuk saat ini ada saja yang pesan, Pak. Wah, luar biasa, mantap sudah berjalan dia nih. Udah berjalan. Cuma belum ke internasional lagi. Amin kita doakan Belum diekspor pemirsa. aja. Mudah-mudahan bisa go internasional nih produk-produknya nih, karena angler-angler di sana banyak juga nih gitu loh. Kang Hadi, jadi ini pengerjaan ini bagusnya ini ketika nyerut itu sehari dapat berapa? Di siang hari atau malam? Moodnya seperti apa sih? Kalau saya sih tergantung enaknya hati ya. Kalau lagi nyantai baru enaknya bikin ya, pokoknya posisi hati enak aja. Baru bikin. Iyalah pemirsa, Biasanya kalau dalam satu hari bisa nyerut udah bikin body mentahan itu bisa bikin 10 piece. 10 piece dalam sehari ya. Iya. Kalau lagi ruwet dia nggak bakal bikin nih kayaknya nih. Dua-duanya nih. Udah pasti ngajar. Udah. Betul. Mana blanknya? Minggu lagi. Belum, ternyata lagi ruwet. Betul, pemirsa. Bisa kalau pikiran lagi. Iya, begitu. Betul. Kayaknya sih umumnya semua maker mungkin moodnya juga ketika Iya, memang ada moodnya ya, baru bisa dituangkan. Tapi kalau memang lagi nggak karu-karuan kayaknya nggak bakal bikin juga ya. Oh betul. Jadi memang itu satu kunci rahasia juga ya. Soalnya pengerjaannya gampang-gampang susah sih Kang Agus. Banyak kecil harus nyerut, bener-bener hati-hati. Kalau pikiran lagi kacau kadang kena cutter. Wah itu bener-bener itu resikonya yang dia kena nih, betul. Jadi memang tadi dia udah seru nih, dia udah ceritain bahwa memang kalau bikin umpan ini ya gimana ya, kembalikan lagi kepada makernya. Kalau makernya memang lagi moodnya enak, dapet ya mungkin bukan hanya 10 sehari, mungkin bisa banyak, bisa lebih ya kan, seperti itu. Nah selama umpan ini yang kalian berdua bikin nih, ikan apa aja sih targetnya di umpan-umpan palsu ini? Yang paling utama itu sebetulnya ikan-ikan yang tipe predator ya. Bisa disebutkan jenis ikannya apa aja tuh? Kakap, Ikan kakap, ikan baramundi pemirsa. Terus barakuda. Barakuda kalau orang-orang Banten sekitaran Empang namanya itu tunul katanya. Itu ya target utama, cuman yang sering tuh kerong-kerong sih kan. Kerong-kerong. Tapi memang ada ikan-ikan predator yang banyak ya di Empang. Selain kerong-kerong, barakuda, kakap, ada jenis MG juga ya. MG ada. Mangrove Jack. Terus Bulan-bulan sering. bulan-bulan GT juga ya. GT juga ada. Seperti ini pemirsa, di belakang nih kita ada ikan-ikan predator nih. Iya. Memang ikan ini dapat hasil casting nih mereka nih. Dan ikan ini sudah dijadikan ikan air tawar nih. Luar biasa nih. Hasil dia, saya lihat kayaknya ada baramundi, ada ikan GT, sama ikan mangrove jack, ikan MG biasa disebutnya. Nah, ini setelah dibuat pasti ada packagingnya dong ya. Sudah kemasannya seperti apa nih menariknya untuk angler biar memikat itu? Kalau untuk kemasan sendiri kita masih sederhana ya, pakai plastik ziplock itu yang Plastik ziplock. yang Apa tuh plastik ziplock tuh? mana contohnya ya. Mungkin jadi memang dia ini nanti packagingnya ini selain plastik yang mungkin kayak plastik foto klise gitu ya, yang kecil ya, cuman yang colornya warna putih gitu ya. Transparan. Iya, terus memang ada brandnya dikasih apa, stiker kah memang atau sudah disablon? Stiker. Ada stikernya pemirsa. Nah, next itu akan packaging seperti apa? Mungkin ada peningkatan ya nanti. Entah itu packaging dari bahan kayu ya biar lebih apa originalnya dapat gitu ya. Oh, jadi Dari biar kayu. karakter HND lure-nya tuh dapat banget gitu loh. Ini nih produk HND lure gitu loh.
Jadi memang HND ini saya melihatnya ada potensi besar untuk lebih dikembangkan lagi, karena memang generasi-generasi angler itu terus berjalan nih. Mungkin seperti itu ya. Betul. Kang Hadi, Kang Dikri. Kang Hadi sendiri sama Dikri ini punya komunitas mancing juga? Ada banyak. Ada. Oh, ada ya. Jadi memang selain ada komunitas mancingnya, teman-teman dari teman-teman dulu mungkin yang beli lur-lur produk HND ini ya, sampai akhirnya ada keluar provinsi ya. Betul. Wah, keren nih. Matra ya, menanya dong. Apa tuh? Itu berapa tuh kira-kira harganya tuh? Wah, iya. Kang Dikri, ada yang nanya nih, tim kita nih sama Kang Hadi. Harganya kena berapa sih? Harga penjualannya nih. Tergantung ukuran ya. Baterai. Jadi ukuran 4 sampai 5 cm itu di kisaran harga 35.000. Untuk yang 7 cm sampai 9 cm itu 50.000. 50.000. Jadi sesuai size ya, ukuran pemirsa. Jadi memang dari itu menentukan untuk harga. Jadi itu Matt, yang lu tanyain tadi harganya 35 sampai 50, bahkan ada sampai yang 70 sampai 100 juga ada. Nanti tergantung dari request pemesanan atau memang yang ditentukan dari maker-maker harganya, seperti itu. Nanti bagi pemirsa yang punya toko-toko pancing yang ingin diisi produknya oleh HND Lure, nanti di Agus Batre Channel di acara podcastnya ada kontaknya nih, nanti akan disediakan. Mungkin akan siap terima ini ya, orderan ya. Wah, siap. Terima. Wah, keren nih. Ini yang perlu disupport, didukung. Nah, Jadinya ini adalah bentuk-bentuk yang jadinya nih. Keren nih. Coba saya dekatin ke kamera ya, bahwa produk-produk HND Lure yang sudah dibuat nih, biar pemirsa lebih jelas ngelihatnya nih. Nah, ini produknya nih. Nah, hasil dari kayu. Keren nih, glowing lagi. Yang ini hasilnya sudah di vernish nih. Ini proses finishing nanti di vernish nih. Dan ini katanya jenisnya ini adalah flutter atau stick bait, bisa dikatakan juga swim bait. Jadi banyak nama, banyak jenis, beda action. Nanti kita bakal banyak cerita lagi dengan nanya-nanya ke makernya. Nah, Kang Hadi, Kang Dikri, biasa mancing kemana nih? Ke spotnya kemana? Biasa mancing spot-spot untuk mendapat barramundi nih, pakai umpan buatan sendiri. paling ya. Ya. Santai aja, mau Kang Hadi atau Dikri bisa satu-satu. Karena Kita semangat nih, semangat. kalau spot terdekat itu di Tengkurak ya, di Bang Batre. Tengkurak PT. Tengkurak. Tengkurak itu di mana? Di mana? Iya. Di Tritayasa, pesisirnya. Ya. Ada Tengkurak. Kalau sebelah sini ya, yang jangkauannya mudah, medannya mudah, jalannya sudah beton ya, Tengkurak Desa ya. Tengkurak Desa. Sampai ke ujung itu banyak barramundi, barracuda. Kalau Tengkurak sebelah kalinya, semua itu Tengkurak PT. Tengkurak PT. Kalian berdua seringnya kemana nih? Tengkurak ya. Desa. Tengkurak Desa. Ada juga di Brangbang ya, di Lontar. Itu masuk Tritayasa juga masih. Kalau Brangbang sendiri ada banyak BBGT ya. BBGT-nya ya. Itu kalau Spot Brambang tuh ya. kalau lagi makan bisa dapat BBGT. Wah, keren, ada ikan GT-nya di empang juga. Itu mungkin tergantung ini ya, air laut Air, ya. yang dikatakan rob ya, masuk atau tidaknya ya. Sama hoki. Sama hokinya, betul, setuju. Sama hokinya, walaupun pirantinya mahal, umpannya udah bagus, kalau hokinya nggak ada, tetap boncos katanya ya. Kerong-kerong. Kerong-kerong sama bloso tuh andalan tuh. Nah, ini di lure maker, khususnya nama HND ini, kalian ada tergabung dengan suatu sebuah wadah lure maker nggak di Banten ya? Ada nggak sih, namanya apa? Ada. Ada grup WA ya, HLB ya. HLB. Lure Banten. Jadi tahun kemarin kan
kalau tidak salah Desember 2022 ya. Betul tahun kemarin ya. Mengadakan 5 tahun anniversary ya. Wah, ini wadahnya sudah 5 tahun ini. Sudah 5 tahun. Jadi di grup tersebut banyak kumpulan maker dan juga angler. Jadi lure maker dan angler ada di situ semua sebanten tuh ya. Desember kemarin itu mengadakan yang ke-5 tahun ya anniversary. Yang Kalian kebetulan ada waktu itu? alhamdulillah ikut ya. Wah mantap nih, mantap. Ada wadahnya pemirsa. Jadi ada namanya Handmade Lure Banten nih. Jadi eventnya semua maker-maker memamerkan hasil karyanya. Betul. Artinya itu, maaf saya potong, ada bajar kecil kali ya di acara itu ya. Bajar kecil. Betul. Ada santunan yatim juga ya. Nilai positifnya lah. Betul. Kemudian ada kayak lomba gitu ya. Lomba ikan terbesar, terberat. Ada kategorinya tuh ya. Ada hadiahnya cukup menarik juga. Mudah-mudahan ke depan juga ada event lagi ya. Amin. Gitu. Betul. Jadi lebih meriah lagi lah. Bajarnya lebih besar. Lebih besar lagi. Dan Betul. produknya lebih menarik sih dari maker-maker sebanten. Berarti memang wadahnya sudah lama ya, sudah 5 tahun ya. Memang di dalamnya itu keluarganya memang para lure maker, tapi memang di situ juga ada angler juga ya di grup WA. Keren nih. Saudara Hadi juga di situ di wadah itu, artinya dengan Kang Dikri juga selain silaturahmi dengan para lure maker dapat banyak saudara ya tentunya ya. Banyak saudara, juga banyak ilmu. Banyak ilmunya juga ya. Alhamdulillah ya, anggota KLB itu nggak pelit-pelit ilmu. Betul. Banyak yang sharing tentang seputar pembuatan lure handmade ya, dari segi body sampai finishing. Itu banyak belajar ya dari beliau-beliau ya. Betul. Jadi sharing ya, mereka memang berbagi ilmu untuk apa yang kita belum tahu kita tanyakan. Pemirsa, keren nih. Jadi wadahnya ini, wadah Handmade Lure Bantennya ini memang orang-orangnya memang care, memang apa ya, kalau tadi kata Kang Dikri itu nggak pelit ilmu gitu loh. Nah kalau boleh tahu, HLB ini selain di Banten ada teman-teman di luar provinsi juga? Lure makernya juga? Itu saya banyak belajar yang dari Padang kalau tidak salah. Dari Padang, Sumatera Barat ya berarti ya? Siapa itu? Bang Eko ya. Itu banyak belajar dari beliau ya. Baik dari pengecatan sampai finishing. Alhamdulillah untuk lure HND itu dapat manfaatnya dari. Betul. Jadi memang HND Lure ini memang terlahir dari sebuah hobi mancing, terus keinginan yang kuat untuk punya umpan sendiri, yang akhirnya dibuatkanlah nama brandnya. Saya bangga banget nih, dan mungkin teman-teman angler juga harus bangga di Banten khususnya disupport oleh angler nih. Jadi maker kalau nggak disupport sama angler juga nggak dapat ini juga ya. Artinya memang angler beli ke maker dapat penghasilan, tapi juga maker juga angler juga disupport juga nih oleh angler juga disupport oleh maker. Jadi para angler juga kalau nggak ada maker mau pakai apa umpannya coba kali ya, seperti itu. Banyak di Banten itu maker yang sudah dikatakan mahir lah dan sangat berkualitas ya. Jadi untuk para maker tolong support ya. Betul. Untuk maker yang ada di Banten ya, khususnya untuk membeli produk-produknya. Betul. Mungkin pemirsa nanti HND Lure ataupun siapapun nanti makernya, kita akan berkelanjutan nanti bisa melihat atau membuat konten yang lagi proses pembuatannya nih ya Kang Hadi ya. Siap. Artinya Kang Hadi bisa diminta langsung, nanti kita lihat pembuatannya langsung nih, dia dengan keterampilan tangannya nih, skillnya nih, sampai benar-benar jadi bentuk ikan loh ini. Bahan dari kayu menjadi nilai ekonomis yang tinggi. Keren. Mungkin banyak juga sih handmade itu, buatan tangan itu bukan di umpan saja, atau produk-produk yang lain ada yang namanya juga handmade ya. Seperti itu. Kang Hadi sama Kang Dikri, harapan ke depan sebagai lure maker nih untuk para angler khususnya apa sih?
Ya harapan kami bagi para maker angler ya, untuk para maker teruslah berkarya ya, sebaik mungkin meningkatkan kualitas lure tersebut ya, Ya, supaya apa namanya, memiliki pelanggan lah, betul, puas gitu atas Karya. hasil karya kita. Ini untuk para angler, tolong support maker yang ada di Banten khususnya. Wah, Jadi keren kalau, nih. Kalau anglernya tidak support ya kita nggak ada apa-apanya. betul, Para nggak maker. nggak jalan juga intinya makernya, betul. Nah, Kang Adi, Kang Dikri, umpan nih di angler misalnya rusak misalnya ya, rusak terus udah banyak cecel kan ini. Terima itu nggak sih di HND repair umpan? Bisa ya. Oh, jadi pemirsa, buat kalian dimanapun berada, kalau punya umpan-umpan yang memang sudah rusak dari mulai body atau dari warna, mungkin bisa di repair nih, atau ganti warna paintingnya ya, seperti itu. Nah, tadi kayaknya saya pengen tanyakan nih, udah berapa tahun nih jalan dari bikin umpan ini? Berapa tahun? Udah berapa tahun nih? Hah? 2 tahun kali ini. Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Eksis 2 tahun jalan terus nih. Keren. Baterai juga memang suka mancing juga sih. Jadi baterai juga merasa banyak keluarga nih. Khususnya nanti mungkin bisa ya nanti di keluarga Handmade Lure Banten maker-makernya kita panggil untuk podcast juga ya. Wah, sangat Seperti itu. Jadi ini dipelopori oleh HND nih, HND Lure. Nanti kita banyak komunikasi, pengen banyak tahu. Kita pengen para lure maker, karena mereka punya ciri khasnya masing-masing, betul nggak sih? Punya ciri khasnya masing-masing ya. Jadi setiap brand para lure maker umpannya tuh dari motif, dari body, mereka pasti punya ciri khasnya ya. Seperti itu. Kang Hadi ini kalau mancing bawa umpannya berapa sih sama Kang Dikri ini, walaupun lure maker nih? Nggak banyak sih. Berapa piece tuh? Paling buat persiapan kalau mancing itu paling sedikit 5 sampai 7. 5 sampai 7 piece. Itu kadang-kadang utuh, kadang-kadang nyajen ya. Kalau di gondol babon mungkin puas gitu. Oke, bisa. Kita sambil ngopi nih. Kita ngopi dulu nih Kang Dikri, Kang Adi. Minum. Aduh. Jadi HND itu memang apa ya? Saya pun pakai produknya HND nih. Kebetulan memang saya penasaran nih. Yuk kita bedah nih. Kita pengen banyak ngobrol langsung sama lure makernya nih. Seperti itu. Untuk pemirsa, baik nanti Kang Hadi atau Kang Dikri, HND ini lokasinya di mana? Silakan dari kalian. Salah satu aja jelaskan alamatnya di mana nih HND ini. Alamatnya di Desa Kebuyutan ya, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Desa Kebuyutan, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Nah, jadi buat para angler, kalau ke wilayah-wilayah Tirtayasa, Tengkurak, spotnya atau ke daerah Tersaba, bisa mampir nih ke basecampnya HND Lure. Bisa tanya-tanya, bisa request langsung bikin umpannya, langsung ke makernya. Pokoknya kalian maunya seperti apa umpan, insya Allah diciptakan nih, dibikinkan, dibuatlah intinya sama lure makernya nih. Keren. Tadi saya dengar tuh Handmade Lure Banten itu kurang lebih ini di wadah Handmade Lure Banten tuh berapa maker nih Kang Dikri? Kalau di Banten sendiri mungkin ada 10 lebih mungkin ya. 20 sampai 30 ada ya? Ada. Maker ya. Wah, ya. banyak, keren. Di bidang freshwater ya seperti soft rock ya. Oh iya, betul. Kalau kami HND lebih fokus ke soft water ya. Soft waternya ya, artinya air payau atau air asin tuh. Kalau fresh water ya air tawar biasa. Mungkin targetnya ikannya kalau kayak handmade soft rock tuh ikan gabus ya. Kalau daerah sini bahasanya ikan bayong tuh. Kalau daerah Jawa Timur manggilnya itu ikan kutuk katanya. Kalau dari Kalimantan haruan. Jadi banyak nama jenisnya ya. Ikan-ikan predator itu memang menyenangkan kalau kita dengan teknik casting. Kang Adi,
Kang Hadi ini profilnya slow, tapi menghasilkan umpan-umpannya ini karyanya keren nih dengan dikolaborasi sama Dikri ini. Sebetulnya belajarnya itu banyaknya ke Kang Dikri sih, Pak. Betul. Di awal kenal bikin umpan itu kan dari Kang Dikri juga. Jadi banyak belajar, banyak nanya, banyak lebih ke Kang Dikri sih sebetulnya. Betul. Pengetahuan Jadi banyak itu lebih nanya ke Kang Dikri, kemudian nanya-nanya ke maker lain, bagusnya seperti apa, kurang apa, segala macam. Jadi tetap kita apa yang kita kurang kita harus perbaiki. berkat kalian berdua, kalian punya nama HND Lure di Banten sudah dikenal banget nih. Siapa sih HND Lure? Anglernya juga udah pasti kenal dengan lure makernya karena sekaligus dia juga angler juga nih gitu loh pemirsa. Nah, Kang Dikri sendiri nih, setiap bikin umpan ini, stok kayu itu biasa di stoknya tetap ada atau memang ketika mau nyerut, mau bikin, nyari dulu kayunya atau seperti apa sih? Ada stok ya. Ada stoknya ada ya? Di situ. Ya, paling cari di apa? Toko-toko furnitur ya. Lintas biasa lah, banyak sana biasa ya. Betul. Menjual furnitur kita paling ini bisa dikategorikan limbah ya. Limbah. Kalau untuk potongan segini biasanya Limbah kayu. masuknya limbah ya. Betul. Masuknya Kadang limbah. kita beli. Tapi bermanfaat ke para maker mah ya. Kita beli kadang nggak mau. Nggak mau. Bayar Itulah keuntungannya maker jadi. modal minim. Untuk HND sendiri, untuk marketingnya, penyebarannya seperti apa sih di dunia maya kah atau memang langsung ke toko-toko mancing, Kang Hadi? Untuk sampai saat ini kita biasanya lewat media ya. Lewat media. Iya, lewat media, Facebook. Betul. Kadang lewat teman ke teman gitu, sama angler juga sih kan. Betul. Tapi ke toko-toko mancing juga udah mulai dong masukin nih produk HND nih. Nanti kita coba. Jadi pemirsa, bagi teman-teman dimanapun yang punya toko pancing, pingin diisi produknya oleh HND Lure, tadi nanti ada kontaknya di podcast Agus Batre Channel ini. Keren nih. Saya datang langsung ke tempatnya, luar biasa. Banyak cat. Terus memang kayunya banyak gitu kan. Ternyata memang di sini tempat kreativitasnya luar biasa. Artinya Kang Hadi, kalau ada teman-teman baru pemula pengen bisa welcome nggak sih HND ini untuk memberikan ilmunya? Silahkan. Wah, Terbuka lebar. Masih belajar ya. ah. Kami juga masih belajar sama teman-teman maker yang sudah mahir ya. Ya kalau ada yang mau belajar yang kita sharing saja ya. Betul. Guru ya. Sharing. Dan sekarang juga banyak media-media untuk belajar seperti YouTube ya. Di grup Facebook juga banyak yang sharing-sharing seputar lure handmade. Itu. Jadi buat pemirsa kalau mau main ke sini terus seneng bikin bisa, silahkan main ke base campnya HND Lure di daerah Tirtayasa, Kampung Kebuyutan. Nah, Kang Hadi, Kang Dikri, kalau ini nih ya, umpan ini setelah produksinya banyak, tidak menutup kemungkinan pasti kewalahan nggak sih? Kalau banyak orderannya? Pasti kewalahan. Kewalahan banget ya, nggak mungkin berdua kalian. Rekrut karyawan. Amin. Siapa tahu nanti kalian berdua nih jadi bos nih, rekrut karyawan untuk betul saya setuju. Itu artinya memang harapan cita-cita ya. Dan mudah-mudahan saya juga mendorong dan support dengan acaranya podcast ini, HND Lure bisa lebih sukses, maju, produknya berkembang dan diminati banget oleh para angler-angler yang khususnya ada di Banten, umumnya di seluruh Indonesia. Seperti itu ya Kang Dikri ya. Kira-kira Kang Dikri, saya ini sebenarnya mau tanya ke mereka berdua nih. Kalau umpan-umpan seperti ini kan saltwater ya. Selain di empang bisa digunakan di daerah-daerah pinggiran laut atau apa spotnya? Bisa ya, untuk kalau di pantai mungkin targetnya religiusi atau kerapu ya. Kalau di
arus deras seperti mungkin kalau di Banten di Lebak ya, Lebak. Ampala mungkin. Oh, ada ikan ampala predator juga tuh. Itu bisa sih emang lur seperti ini disukai Betul, ampala ya. betul. Jadi seperti itu. Keren. Jadi memang ikan-ikan predator itu di khususnya kayak arus deras itu ada penghuni namanya ikan ampala di Banten ya. Kalaupun ada maser ya mungkin di Banten sulit ditemukan, mungkin di daerah-daerah luar kayak di daerah Sumatera, Kalimantan atau daerah-daerah timur sana Papua ada ikan-ikan maser ya. Dan jenisnya memang itu predator luar biasa itu tenaganya ikan itu. Nah, ini kalau misalnya request ini penjualan Kang Dikri sama Kang Hadi ini sudah termasuk triple hooknya apa belum kalau dijual? Belum. Baru bodinya saja seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman ada yang mau request triple hook juga mungkin bisa dipenuhi ya. Artinya permintaannya pengen pakai hook apa gitu bisa dipenuhi. Nah, saya jadi saking asiknya nih ngobrol dengan mereka berdua nih tentang umpan-umpan palsu yang dibuat mereka nih. Kalau bisa dikatakan dia kerjaannya nipu nih. Iya, penipu ulung. Penipu ulung ya. Maaf ini. Jadi memang ikan ini tertipu ya. Tertipu. Waduh, luar biasa. Dengan hasil-hasil karyanya ikan mau makan nih. Kayu terus memang triple hooknya juga dari bahan-bahannya itu yang keras itu dimakan sama ikan gitu loh. Luar biasa. Jadi sobat angler dimanapun berada nih di acara Agus Batre Channel ini mudah-mudahan sekaligus pengenalan juga dengan para lure maker yang khususnya ada di keluarga besar Handmade Lure Banten yang tadi diceritakan oleh saudara Dikri dengan Hadi bahwa ini salah satunya adalah ada HND Lure seperti itu. Dan kebanggaan para angler Banten, siapapun makernya di Banten, yuk kita support bareng-bareng, yuk kita belanja ke maker-maker yang ada di Banten, biar mereka juga semangat dan dia terus berinovasi, membuat umpan-umpan iklannya lebih baik lagi untuk para angler. Nah, kira-kira kalau misalnya mancing dengan umpan-umpan seperti ini, arahan dari kalian itu settingan-settingan tackle-nya tuh ukurannya yang berapa, dari benangnya apa, atau memang ada pemandu benang itu ada kayak benang nangsi atau apa leadernya gitu, seperti itu bisa diceritakan yang tepat gitu loh. Artinya kalau misalnya pirantinya UL berarti semuanya juga UL nih. Ukurannya berapa aja sih Kang Dikri, Kang Adi? Tackle ya itu tergantung kenyamanan yang tersendiri ya. Nah, kalau tackle nih kayaknya joran lah bahasa umumnya joran, rod. Perangkat ya. Jadi untuk ultralight itu kan antara 2 LB sampai 6 LB ya. Wow. 2 lib sampai 6 lib ya. Tapi kan kita tidak terpatok di situ ya. Jadi untuk seperti PE bisa lah 0,8 maksimal ya. Kalau lebih dari itu benangnya tuh ya 0,8. Kalau lebih dari itu mungkin tidak nyaman ya. Jadi dari segi action juga kurang. Kalau leadernya kegedean ya masuk snap segala macam. Kalau lure kecil senarnya besar itu mungkin akan berpengaruh ke yang pertama lemparan mungkin. Jadi lemparan tidak terlalu jauh ya. Karena lure juga ringan, sekitar 5 gram, lebih cocoknya pakai PEP kecil ya, 0,4 sampai 0,6. Betul. Itu kalau alat ininya apa tuh? Reel. Reelnya ya. Itu yang berapa sih side-nya itu ukurannya? Ya untuk UL maksimal 1000 ya. Kalau di atas 1000 mungkin 1000 maksimal tuh ya. Enggak nyaman lah kalau. Betul. Berat ya Kang Adi. Iya. Jadi baik dari tackle, dari reel, dari benangnya, dari leadernya, sampai ada penunjang snapnya ya. Namanya ultraleg harus mengikuti panduan-panduan. Kadang di rod ada tuh line-nya berapa, maksimalnya berapa. Nah, jadi nanti tadi udah dijelaskan, jangan sampai keliru. Ultraleg dipakainya dengan alat-alat medium seperti itu ya. Karena memang semua ada pasangan-pasangannya. Oke,
Kang Hadi, Kang Dikri, sebelum acara podcast Agus Batre Channel berakhir, saya minta ada statement closing dari kalian berdua satu-satu untuk khususnya untuk para maker yang ada di Banten dan teman-teman angler yang ada di Banten dan umumnya untuk seluruh Indonesia. Silakan. Statement closing dari kalian untuk para maker dan angler atau memberikan suatu kata-kata motivasi dari kalian seperti itu untuk hayu maju generasi milenial yang mau ngikut seperti saudara Kang Dikri dengan Kang Hadi, jejaknya bisa diikuti nih, positif banget gitu loh. Ya untuk para maker ya, jangan putus asa lah, terus tingkatkan produknya bagus mungkin ya, supaya pelanggan-pelanggan kita bertahan lah. Jadi, Amin. kualitas semakin baik pasti banyak diminati lah. Oke, Dan setuju. untuk para angler tolong support ya, para maker yang ada di Banten ya. Di Tangerang sudah ada ya, Ya, di Pandeglang, Cilegon, betul. Semarang juga banyak, Kabupaten Daerah banyak. Sampai ke sana juga ya, ke ujung kulon ya, ada ya. Ada. Sumur. Betul, daerah-daerah Labuan kan, daerah pantai pasti banyak teman-teman kalian tuh. Daerah Anyer. Dari Kang Hadi. Kalau dari saya itu untuk para maker tetap semangat, terus berkarya, ciptakan kualitas sebaik mungkin agar para angler merasa puas dengan produk kita. Dan khususnya buat para angler, cintai produk kita sendiri, Luar biasa. khususnya di Indonesia. I love you produk lokal lah pokoknya. Cintai produk Indonesia. Oke, itu statement closingnya dari acara podcast Agus Batre Channel. Jangan lupa tonton, like, dan subscribe. Bagikan juga tayangannya teman-teman dimanapun berada di acara Agus Batre Channel. Sampai ketemu lagi di acara-acara podcast dengan tema-tema yang akan lebih menarik dan banyak kita kupas. Terima kasih Kang Dikri, Kang Hadi, atas nama tim Sabanyo Tim mengucapkan banyak terima kasih nih kepada saudara Dikri dan Hadi yang kebetulan sudah memperbolehkan kita datang langsung ke base camp-nya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Sukses terus nih buat HND Lur. Amin. Saya support banget untuk HND Lur. Makasih banyak. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.